Nah ini ada peluang yang nggak harus lolos BI checking, nggak bankable juga bisa jalani. Udahlah, jalanin itu dulu gitu loh. Nanti ngumpulin duit pelan-pelan beli is okay. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube, channel Pipo Hargianto. Hari ini kita ngobrolin tentang properti krisis katanya mau 2023 mau krisis. Nah, bener nggak sih krisis? Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol apa yang mesti kita lakukan bila lo ya, bila terjadi krisis. Mudah-mudahan tidak terjadi krisis. Nah, kalau tidak terjadi krisis, apa yang mesti kita lakukan? Karena berdasar pengalaman ternyata dari tahun 98 tahun 2008 ketika ada krisis, justru banyak orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Nah, itu yang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kebetulan kita kedatangan tamu, pernah jadi partner bisnis saya di tahun 2008. Beliau juga sudah pengalaman lama di properti, mungkin hampir 20 tahun di properti. Jadi bisa kita tanya langsung pendapat beliau tentang krisis 2023. Oke, nah ini perkenalkan Ibu Jenny Wibisono. Jadi Ya. harusnya tuh kalau ngomongin resesi tentang sejarah resesi ya, yang lalu-lalu kan Pak Arki ngikutin juga. Iya. 2008 ngikutin kan. Saya ngikutin 2 kali, 97 ngikutin, 2008 ngikutin. Dua kali. 2020 kemarin juga sebenarnya kita dari krisis dan Ya, kita ya, ngikutin juga. betul. Jadi ya baik-baik aja. Nah, Nah Bu ya, Jenny mungkin bisa cerita pengalaman propertinya seperti apa supaya ada teman-teman ada gambaran. sebelum kalau pengalaman properti saya harus cerita kalau dari pengalaman saya 2 jam tuh ceritanya tuh ada webinarnya nanti silakan hubungin IO-nya aja ada 2 jam kalau pengalaman pertama pengalaman saya ya. Lebih banyak dijual beli atau di developer atau di mana? Saya kalau developer yang gede, project gede, saya kan ikut di perusahaan besar ya. Tapi kalau develop kecil-kecil saya sendiri. Banyak Ya. dijual beli. Tapi kalau develop itu saya digabung di perusahaan besar sih. Bukan saya pribadi. Oke. Oke, Gitu. langsung kita ngobrolin topiknya berarti ya. Ya, 2023 katanya lagi mau krisis. Menurut Bu Jenny kira-kira benar nggak sih nah statement? ini yang saya itu tuh yang bikin saya apa ya? Waktu Pak Pipo undang saya untuk ngomongin tentang resesi itu saya senang banget karena saya pengen sounding, saya ingin ikut berkontribusi balancing yang negatif-negatif gitu. Jadi karena terlalu banyak ya narasinya terlalu banyak yang negatif, jadi takutnya nanti kejadian resesi beneran. Kalau kita terus-terusan ngomongnya yang negatif ya, kan narasinya negatif terus kan. Jadi orang jadi takut. Semakin takut nanti orang semakin ngerem beli, nggak belanja, nggak beli, ya kan? Akhirnya jadi resesi beneran. Loh, bukannya malah enak kalau semua pada nggak beli properti, kesempatan tuh kita jadi pembeli sendirian, yang lain nggak beli, kita beli sendiri. Iya sih benar. Jadi enaknya gimana nih? Jadi krisis apa nggak krisis nih sebaiknya? Ya ini pesan kita, walaupun kita beli-beli sendiri ya, tetap nggak cukup gitu untuk balancing sekian banyak. Negatifnya itu udah terlalu banyak. Jadi negatif, positifnya ini untuk balancing ini harus lebih banyak sih. Agak berat ngimbangin yang negatif. Jadi even though kita bisa beli sendiri, kan kemampuan kita juga nggak mungkin beli semuanya kan. Tetap untuk muter roda itu perlu dari semua pihak, bukan cuman dari kita aja ya. Semua harus ikut terlibat untuk muterin rodanya, Nah, rodanya ekonomi. kira-kira kalau menurut Bu Jenny, apapun maksudnya dengan kondisi sekarang? Dengan kondisi sekarang ya, Ya, kondisi uh, seperti inilah. Apapun yang telah kita lakukan, kira-kira kejadian nggak? saya tuh bukan juru ramal ya, tapi yang saya pelajari adalah histori karena sejarah Ya, mencatat, pasti sejarah berulang. mencatat Ya, ya. Sejarah berulang, sejarah mencatat. Ya udah belajar aja dari situ gitu betul. kan. Ya kan banyak yang lucunya gini, yang saya pelajari lucunya gini Pak Argi. Ada orang-orang yang oke gitu ya, yang dalam tanda kutip lumayan kaya gitu ya. Waktu krisis malah ambruk. Nah, orang yang biasa-biasa, yang tadinya malah minus, Ya. yang tadinya apa palu gada, ya, ini ya kan yang tadinya biasa-biasa malah tiba-tiba punya sekian puluh Indomaret. Nah, ya kan Waduh, saingan ya saya dong berarti dia. kembarannya kali ya.
Jadi itu yang perlu dipelajari. Kenapa ya? Ada orang-orang yang biasa malah jadi meledak, tapi orang yang tadinya oke malah jadi ambruk. Teman-teman saya ada beberapa yang masuk penjara, dikejar-kejar, ada yang, aduh banyak deh cerita-cerita kayak Apa gitu yang ya. bisa kita pelajarin menurut pengamatan Bu Jenny? Bu Jenny kan sudah ngamatin, oh Ah, ini jadi, ini nggak jadi, apa yang bisa diamati? banyak sih, banyak ya. Saya cerita dulu yang orang-orangnya dulu ya, Pak ya. Oke, oke. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Yang kita bisa belajar itu di tahun 1970, itu kan Donald Trump ya. Kan Ya, gedung-gedung waktu itu banyak yang bangkrut, ya kan hotel-hotel banyak yang bangkrut, gedung-gedung dijual murah-murah, ya kan. Donald Trump ini beli dijadiin Grand Hyatt. Itu keren banget menurut saya. yang di Jadi New York itu ya. iya, yang di New York. Jadi bukan cuman beli properti aja, tapi dikasih nilai tambah sehingga marginnya itu lebih gede. Bayangin aja dijadiin Grand Hyatt, kan marginnya jadi lebih gede kan? Tadinya Jadi beli gedung yang nggak laku gitu ya, terus biaya dijadiin nggak laku. Grand Hyatt. Bukan cuman dibeli disewain, tapi dikasih nilai tambah, dijadiin Grand Hyatt. Jadi brand menurut saya penting, itu marginnya bisa gede. Itu 1970 kan dari Donald Trump. Lalu 1986. 1986 itu saya belum 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 lahir sih. Belum lahir. 1970 saya belum lahir. Ya, 1986 saya nggak ngerti apa-apa, Mas Yan. ya. Tapi saya baca bahwa harga properti waktu itu di Amerika turun sampai 70%. Tahun 1986. yang 86, oke. Ya. 86 itu turun sampai 70%. Terus ada pasangan suami istri yang beli rumah kecil-kecil. Beli rumah kecil disewa-sewain gitu ya. Robert Kiyosaki namanya sama Kim Kiyosaki. Oh, itu guru saya itu. 1986 kan itu agak lama ya dibanding sama Donald Trump ya. Kalau Robert Kiyosaki agak lama ya, kelihatan ininya boomingnya baru 5 tahun kemudian. Tapi kalau Donald Trump menurut saya lebih cepat karena dia kasih nilai tambahnya langsung dijadiin Grand Hyatt. Oh iya, iya, lebih kelihatan besar Ya, gitu kan. Memang jadi Trump mainnya besar-besar. betul. Jadi mesti apa ya digabungin sama yang lagi tren sekarang apa? Kalau brandnya kuliner ya digabungin sama brand kuliner. Kalau brandnya guest house atau hostel ya digabungin sama brand itu. Jadi penting dikompil sama brand. Nah, Tapi yang apa? Robert Kiyosaki sekarang juga gede loh. Robert Kiyosaki itu terakhir 7.000 rumah. 7.000 rumah, 8 hotel, 3 lapangan golf. Jadi ya dari 86 sampai hari ini ya lumayan juga, 30 tahun sekian kekumpul 7.000 rumah itu luar biasa sekali. Rumah ini ya, berarti rumah Mewah. hunian ya, rumah hunian ya. Iya, dia senangnya main di situ dia. Dia memang keahliannya main di situ. Sekarang tuh Jeff Bezos, Pak. Jeff Bezos itu mendanai startup yang beli rumah-rumah single house, yang single family. Sekarang, udah mulai. Oh, sekarang ya. Karena Ya, Jeff, sebenarnya rata ya seperti aku paling ingat omongannya Bu Jenny waktu itu. Di dunia ini cuma ada 2 orang tipe orang kaya. Ya kan? Bu Jenny selalu ngomong kayak gitu. Orang pertama kaya karena properti. Nah, orang tipe yang kedua orang kaya yang setelah kaya menjadi pemain properti juga. Jadi akhirnya ujung-ujungnya banyak semua properti. main properti juga. Kalau kita lihat memang rata-rata orang kaya-kaya pada main properti semua. Bahkan Warren Buffett juga salah satu pemilik kayak itu loh, yang tempat parkir RV di Amerika, itu dia punya banyak tuh di sana. Dia senangnya main itu. Jadi kelihatannya memang jurusnya beda-beda, Bu Jenny. Itu kan yang dari luar ya. Yang saya lihat itu orang Indonesia. Itu mantan bos. Mantan bos saya itu 98. Dia beliau ya, orangnya beken banget, orang top lah. Beli 14 hektar. Jadi pas semua orang pada nggak berani beli waktu itu 98 kan. Ya, Bos saya itu beli tanah 14 hektar di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oh, tapi zaman itu mungkin masih nggak belum Iya, terlalu Kelapa mahal Gading kali ya. masih rawa kali waktu Iya, itu. 98. Ya, 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 ya. Beli 14 hektar di situ mungkin belinya murah banget ya. Sekarang tuh jadi Bukit Gading M titik-titik. Ya, Bukit oh, Gading itu 14 hektar itu ya. 14 hektar. Ya. Oh, ya, ya, itu termasuk perumahan mewah itu di sana. Ya, nah itu belinya pas 98. Nah, Jadi, itu terus si bos juga beli ini 100 hektar di area dekat-dekat puncak yang jadi mau ke arah puncak. oh, iya, Sekarang iya. jadi Himala Hills. Itu juga belinya pas krisis. Oh, itu belinya krisis ya. Oh, eh. Terus 98 itu ada klien saya. Jadi beli tanah-tanah murah
di dekatnya TPS, Tempat tempat pembuangan pembuangan sampah. sampah. Murah banget. Dia malah bikin perumahan mewah, laku 2 M-an. Mana mau orang deket sampah kok Lah ya mau. itu makanya. Hah? Lah ya itu waktu sekarang kalau tanya mau nggak beli rumah masa depan 6 juta per meter, ayo. Kan gitu. Iya, iya. Rumah masa depan itu kuburan teman-teman maksudnya ya. Iya kan, 6 juta semeter. Kok mau? Nggak kepikir ya dulu ya. Nggak kepikir ya. Eh eh, kalau nggak salah Kemang Village ya, itu kan juga ex Ya, Harun. banyak rumah masa depan itu saya pernah lihat liputannya di apa ya, HBO, bukan di HBO atau di apa ya, Net Geo kali ya, Net Geo. Orang luar negeri sampai heran-heran loh. Dia bilang makaman yang paling mewah itu ada di Indonesia loh. Berangkat ke sana aja pakai helikopter. Dia bilang di dalamnya ada rumah makannya Itali apa segala macam. Wah, itu cuma ada di Indonesia. Luar biasa itu, konsepnya luar biasa. Nggak kepikir ya, dulu orang nggak kepikir. Iya, jadi kalau kita beli saham, terus misalnya ya harganya turun gitu ya, kita ya nggak bisa apa-apa ya, cuma lihat doang. Tapi kalau properti itu salah beli. Ternyata sebelahnya ada kuburan. Loh, orang kuburannya aja bisa dijadiin konsep dijual mahal kok. Salah beli properti itu masih bisa selamat gitu loh. Daripada Iya, kalau salah beli saham tuh kalau gini, salah analisa ya. Nggak semua orang mampu menganalisa ya, nggak semua orang punya kemampuan menganalisa. Kalau punya kemampuan analisa yang jago ya silahkan kalau mau masuk saham ya. Tapi kalau di properti salah salah meleset dikit masih itu bisa selamat. Asal ya, asal belinya di pas kondisi timingnya pas. Lalu yang kedua harus produktif. nah sekarang Jadi timingnya pas nggak untuk beli properti? ya ini makanya kita belajar dari sejarah dulu. Ya, oh ya ya. Jadi supaya nggak dari sisi saya aja, tapi kita semua belajar pas nggak kondisi sekarang untuk beli properti, ya kan? Kita kan lihat dari pengalaman-pengalaman lalu, orang-orang yang beli properti tadi yang saya udah cerita. Lalu Pak Pipo sendiri 2009 kan belinya, Ruko? 2008. 2008 kan yang dapat itu 3 itu, yang Iya. sekarang mendadak jadi berapa miliar ya. Dulu beli 900, sekarang 5,8 miliar. Itu luar biasa, itu hoki saya. Jadi kalau kalau pertanyaannya tak timingnya sekarang pas ya udah kita belajar aja. Jadi kita nggak ngejudge ya apakah benar apa salah. Karena benar apa salah nggak ada yang benar apa yang salah, tergantung keyakinan. Kalau punya keyakinan benar ya benar gitu. Ya. Jadi Waktu itu 900 aku beli juga orang pada ngomong, wah mahal banget properti kayak gitu di tempat itu waktu itu jelek, ya kan? Dan Mogot tahun 2008 itu masih jelek karena di situ banyak ruko-ruko kacanya pecah-pecah bekas kerusuhan kebakaran ya. 98. Ya, jadi Kebakaran. orang nggak mau ke situ. Nah, saya waktu beli juga ngeri juga waktu survei, kacanya pecah-pecah ini daerahnya kayaknya suasananya nggak enak gitu loh. Setelah dibeli lama-lama ya orang pada perbaikin sampai hari ini kan dan Mogot jadi luar biasa mahal. Dapat pintu Itu tol lagi. waktu 2008 beli 2009 2010 harganya udah naik kan. Bapak kan kasih value. Ya. Kasih Nah, value. Langsung jelek banyak kan. saya beli Kayak 900, appraisalnya 1,5. Tahun berikutnya di appraise lagi 2,1. Jadi sudah langsung naik. Memang 98 tahun 2008 sampai 2009 kan properti naiknya cepat tuh. Sampai 2013 kan naiknya cepat sekali tuh. Saya timingnya tepat. ya, timing is everything. Setelah Pak Hargi 2010 kan saya beli ruko Sang Haji, ingat ya? Ya, kita sama-sama beli itu kan, kongsian kita beli itu ya. Benar, 1,2. Setahun kemudian dia kan datengin sama tetangga 1,75 mintanya. Udah Jadi naik berarti berapa? Hampir separuh ya. Naik 50% ya berarti setahun ya. 75 dalam waktu 1 tahun berikutnya dia datang lagi nawar 3,6. Waduh, naik 2 kali lipat lagi. 2 kali lipat. Akhirnya kejual 2017 kemarin 5,1 M bersih. Iya, Bersih ya. waktu Bu Jenny jual 5, saya bilang kayaknya nggak mungkin deh. Ternyata bener loh bisa 5 kok, 5, wah luar biasa sekali itu. Saya nggak kepikir ternyata bisa sampai semahal itu. Nah, properti itu kan memang gitu, Pak. Mama saya tuh beli rumah tahun 1979, 40 tahun yang lalu. Kwitansinya tuh saya masih simpen. Kwitansinya tuh masih ada. 2019 yang lalu itu laku 1,2 miliar. Berapa kali lipat berarti tentunya? Coba tebak Pak, belinya berapa mamahku?
50 juta? 6 juta, Pak. 6 juta. 6 juta jadi 1,9 ya? Jadi saya mikir, berapa kali lipat ya? Di atas 50% ya? 40 Ya, tahun, di atas iya. 50%. Ya, luar biasa, luar biasa. Lah, sekarang apa yang bisa ngelawan inflasi? Kalau Ya. nggak itu, apa yang lainnya? Emas, 10%. Nggak bisa disewain, ya kan? Emas itu jeleknya nggak bisa ada income-nya bulanan gitu loh. Kalau properti kan masih ada income bulanannya, enaknya itu kan. Nah, ya itu. Terus apa yang bisa ngelawan inflasi kalau nggak properti? Ya, emas itu. Terus saham. Saham Saham saya, problemnya nggak bisa utang, harus eh, cash. bukan. Itu anak saya beli saham dari 12 tahun yang lalu, harganya sama sampai sekarang. Nggak, jadi, jadi pertama kali beli langsung anjlok, terus 12 tahun sama terus harganya, bener nggak? Iya, bisa seperti itu. Nah, yang Benar-benar. keren lagi itu ini Pak, 2020 kemarin, Iya. 2021, itu kan ya krisis yang terburuk menurut yang saya lihat ya. 98 2008 tuh toko-toko masih buka normal gitu ya. Kegiatan ekonomi masih normal gitu ya. Malah iPhone ngantri katanya. Ya, tapi 2021 itu Parah ya. ngeri, 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 ngeri ya kan. Saya di Bali itu lihat sepanjang Kutai itu tokonya tutup semua. Pokoknya udah kayak kayak, kayak toko tahan tuh. Ngeri, Iya, ngeri. iya, Paling ngeri itu 2020 2021. iya. Nah, di masa-masa yang mengerikan itu yang ngeri katanya lebih kondisi ekonomi lebih jelek secara nilai ekonomi Oh iya, pertumbuhan itu lebih itu pertama kali dalam sejarah loh, minyak bisa pertama kali. minus itu. Minyak kok bisa minus itu. Jadi istilahnya kamu kalau mau beli bukannya bayar malah dikasih duit kalau beli minyak waktu itu, minyak bumi sampai minus pertama kali dalam sejarah itu. Iya, makanya. Jadi kan terjelek kan, terburuk, kondisi ekonomi terburuk. Saya ngelihat ada agen saya, cewek, Agen jualan properti rumah, ya. agen properti, jualan rumah 19 unit per bulan. Wih, Income-nya dia tuh terima komisi, misalnya terima komisinya 10 juta gitu ya, 10 jutaan misalnya gitu, kan jualannya rata-rata 1-2 M. 10 juta plus masih terima komisi KPR lagi 10 juta. Jadi kalau dihitung-hitung bisa 380 juta. 300 sampai 400 juta per bulan. Itu Wah, kondisi pas lagi jelek-jeleknya, pas COVID lagi tinggi-tingginya. kalau gitu aku jadi agent properti juga itu waktu itu. Nah, Mendingan. ya itu makanya saya mikir gini, aduh kok teman-teman saya yang ada di kuadran kanan, bisnis properti kan ada kuadrannya, kiri dan kanan. Orang-orang yang di kuadran kanan yang investasi dibanding saya kuadran kiri yang aktif income, yang kanan yang pasif income, yang kiri yang aktif income. Yang survive semua aman di kondisi krisis kemarin, yang kiri, Iya, ya karena kan? jualan properti ini ya kenceng ya, properti laris ya. Iya, bukan laris, karena kebutuhan pokok. Jadi dia jualannya yang 1-2 M yang benar-benar end user. Oh Dia nggak iya, area yang investasi enggak. Terus iya. saya pikir gini, loh kok yang lain pada dikejar-kejar masuk penjara lah, dia kok malah shopping income-nya ratusan juta di kondisi yang kayak gitu. Jadi saya belajar, oke, selama kita tuh masih kuat ya, nggak apa-apa ngerjain aktif income, is okay gitu loh. Iya, Ya, sambil nanti kalau udah dapat 300 juta ya mulai nyicil dikit-dikit toh, beli yang pasif income kan bisa gitu iya, loh. iya. Tapi kalau langsung nyebur ke kuadran kanan nggak apa-apa, kalau sudah di kuadran kirinya udah jago, udah kayak gini kejadian tiba-tiba ada krisis, bisa jual, bisa cepat keluar dari exit ya, keluar exit gitu ya, cepat jual, nggak apa-apa, nggak masalah, kan kuadran kirinya udah kuat dulu gitu, udah bisa jual, udah bisa nyari, udah bisa ngitung, nggak masalah masuk ke kuadran kanan. Kalau Kemarin tiga propertinya seperti apa itu yang laku rumah 1-2 M di Jakarta ya? Jakarta, Jakarta, satu dua Oh. M masih kencang, masih Jadi kencang. waktu krisis pun orang masih cari rumah ya berarti ya? Loh, orang itu kalau di webinar saya tunjukin tuh duit masuk KPR, saya tunjukin rekeningnya. Duit masuk dari KPR tuh 19 juta, 30 juta, 29 juta ada di rekening saya. Saya share waktu webinar. Oh. Teman-teman pengen lihat nanti join ke webinar saya aja. Saya Kalau nanti saya sekarang kira-kira
masih bisa nggak cara itu dilakukan? Kan udah 2020, 2021 waktu krisis, benar-benar krisis properti kan. Nah, kalau sekarang masih bisa nggak cara itu? Kalau saya lihat setelah saya pelajari ya, saya belajar untuk diri saya sendiri. Yang pertama itu eh, kuncinya itu investasi barang murah. Murah itu bukan berarti murah harganya, tapi value-nya. Kita kan diajarin jadi pedagang. Pedagang itu kan tahu harga jual dan tahu harga beli dan tahu harga jual. Value itu yang kita mesti pelajarin, gimana caranya ningkatin value, gimana caranya ngelihat ngelihat value, bukan cuma harga doang. Tapi Misalnya naikin value misalnya gimana? ya dijadiin Indomaret kan naik value-nya. Iya dong, dijadiin brand lain pasti naik itu value-nya. Nah, itu yang kita mesti belajar. Mesti belajar dari orang-orang yang sudah pengalaman kayak Pak Pipo, gimana caranya ruko dijadiin Indomaret. Dia mesti belajar, ya kan? Itu loh, value creation namanya. Itu sih menurut saya. Jadi menurut saya ke depannya untuk kita hadapi resesi itu salah satunya itu Pak, belajar belajar Meningkatkan value. punya skill ningkatin value apapun ya, nggak harus properti ya, mau makanan mau apapun ya, ningkatin value Ya, ya ya, itu. value creation ya, bisnis apapun ya, apapun bisnisnya ya, harus bisa ningkatin value. Kalau di properti selain tadi merek itu apa lagi Bu Jenny? Kira-kira yang Jadi bisa meningkatkan eh, value? yang saya pelajari dari sejarah adalah yang satu, beli investasi murah, harus bisa ningkatin value ya kan. Terus yang kedua adalah setelah kita beli murah, ditahan, nggak bisa langsung jual. Ya, ya nggak bisa lah beli sekarang terus mau langsung jual profitnya gede, ya nggak mungkin. Kan beli murah ditahan dulu. Harus tahan kan sampai ngelewatin krisis kan. Nah, selama nunggu nahan ini, yang bisa ngasih duit ya cuman propertimu, apa lagi? Ya, kalau trading saham kita udah sering dengar nih. Nah, sekarang kita dapat istilah baru trading properti. Trading properti itu gimana maksudnya? Jadi orang kan tahu kalau istilahnya kan orang taunya gini, agen ya, agen properti ya. Agen properti kan jual beli juga ya. Ya, Tapi agen properti itu harus berbagi sama si yang punya kantor. ya, Dong. prinsipal. Jadi istilahnya kerja masihan gitu kan. Tapi kalau naik kuadran ke bisnis owner ya, kita tuh kerja sendiri, punya bisnis sendiri. Jadi nggak harus berbagi sama orang, nggak terima gaji kita ya, nggak terima gaji dan nggak harus berbagi sama orang. Nggak harus berbagi 50% sama orang. Nah itu trader sebagai Oh, employee. Nah itu trader oh, trader gitu ya. Jadi nggak ikut employee. salah satu merek gitu enggak ya? Dia nggak bagi, pokoknya profitnya nggak dibagi lah. Profitnya Iya, buat dia nggak gitu harus ya intinya. berbagi, nggak harus berbagi ya. Jadi terserah mau mulai kuadrannya mau dari bawah dulu, kiri bawah dulu, agen, dari employee, terus naik jadi self employed, baru setelah itu pindah ke kuadran kanan, terserah gitu. Kuadrannya kan gitu, dari employee dulu. Kalau mau nggak mau jadi employee, self employed juga nggak apa-apa, as a trader bisa. Jadi trader itu Yang agent kecil properti, tapi tidak kelar. dibagi saham apa profitnya nggak dibagi-bagi ke prinsipal lah intinya gitu ya. eh Bisa sih, bisa dibilang gitu ya, bisa bisa dibilang gitu ya. Maksudnya gini, eh ya trading itu kan artinya jual beli berulang-ulang. Ya, Trading itu kan saya punya rumah, Pak Hargi punya rumah, yuk kita tuker-tukeran. Nah, itu kan namanya ya, trading. ya. Oh, bisa juga jual beli dalam frekuensi yang banyak. Jual beli itu kan trader juga. Oke. Kan? Jual beli juga. Jadi kalau dibilang agent sebenarnya masih di atas agent karena kita harus harus berpikir kayak 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 owner ya, kayak mau beli beneran ya, gitu. Oh, berarti dia ini dong udah janjiin ke penjualnya dia mau bayar berapa lama. Berarti memang terjadi jual beli ya, bukan maklar ya. Itu flipper, itu di atasnya lagi lebih lebih rumit lagi, flipper. Jadi beli Oh, beli terus di flip gitu kan. ini belum dibeli ya Ini berarti belum ya. sampai di flip, belum sampai di flip, hanya sebatas pasang iklan aja. Jadi Oh, apa net listing gitu bukan? ya bisa dibilang gitu, bisa dibilang net. Sejenis net listing gitu ya. Ya itu kan kalau di kantor broker nggak boleh. Oh ya ya. Boleh, Net nggak listing boleh. itu gini teman-teman. Kalau teman-teman ketemu orang yang tulisannya mau jual properti tapi TP tanpa perantara.
Nah, teman-teman datengin, Pak, netnya berapa, Pak? Misalnya dia buka 1M, ya udah, tapi saya nggak mau kasih komisi. Ya udah, Pak, saya jual, saya lebihin ya. Nanti saya jual 1M 50 atau 1,1, selisihnya buat saya. Itu namanya net listing ya, Bu Jenny ya. Betul gitu ya pengertiannya ya. Ya, itu bisa, itu bisa. Jadi di di krisis yang akan datang itu bisa, menurut saya, selain tadi beli barang murah lalu beli barang murah nunggu, kalau masih nggak berani beli barang murah ya, nggak berani ngutang, nggak berani beli, masih nggak berani, ya udah trading aja, udah proven kok, udah proven. Jualan ya, kan tadinya kita mesti beli barang murah ya kan, atau kalau nggak beli barang murah ditunggu. Kalau nggak berani ya udah jualan barang murah aja, jualan barang murah, Terus jual punya. modalnya butuh berapa, Bu Jenny, kalau mau jadi trader gitu? Modalnya sekolah dulu. Enggak, rupiahnya untuk modal 100 juta, 500 juta, 1 miliar gitu untuk nanti 100 juta udah di bisa luar jadi, uang sekolahnya lah. kalau 100 juta udah bisa jadi flipper. Jadi direnovasi, untuk renovasi kan cukup ya, 100 juta untuk renovasi cukup, terus Oh, dijual lagi. jadi nggak sampai 100 juta pun bisa ya, trader itu bisa ya. Nggak sampai lah Lima- lah. Agen-agen 50, 20 cukup. 10 juta, 10 juta sih cukup sih. 10 juta udah cukup ya jadi trader gitu ya. Ya, 10 juta cukup. Kasih tanda jadi nggak sih ke penjual? Enggak. Kalau udah kasih tanda jadi kan namanya flipper. Oh, berarti belum tanda jadi ya. Berarti Tanda seperti jadi. agent, tapi dia sudah pegang komitmen dari penjualnya gitu ya. Ya, betul. Kan komitmen ya. Apa ya? Bantuin jualan gitu ya, bantuin jual gitu ya. Iya, ngeflip tapi tidak perlu ngasih beli dulu gitu. Kalau flipper tuh kan ngasih DP dulu, ada risiko DP-nya hilang kan, Pak. Ya, ya. Ya, kalau ini nggak usah. Ini nggak usah. Ngeflip tanpa tanda jadi. Ya, flip tanpa gini, banyak ya, model bisnisnya itu, model-modelnya tuh banyak sebenarnya. Properti properti bisnis model tuh banyak. Makanya saya sharing di workshop saya model-modelnya apa aja, financing modelnya apa aja, bisnis modelnya properti apa, kedepannya future bisnis model properti itu apa, itu ada banyak banyak macam. Eh, Contohnya satu misalnya. yang kayak flip itu ya, flip itu bisa pakai model kecil kan, cuma DP aja, tapi bisa juga ngeflip dengan cara direnovasi, Oh ya, nya dicatin, itu bisa juga. Ngeflip bisa juga dibangun mulai dari nol, jadi dirubuhin bangun juga bisa. Jadi model-modelnya tuh banyak, Pak, banyak ya, banget ya. Nggak harus ya. keluar duit cash ke penjual gitu, enggak ya. Bisa dalam bentuk yang lain ya. Contohnya Iya, tadi direnovasi rumahnya, dibangun rumahnya, segala macam ya. modelnya banyak, model bisnisnya banyak banget gitu loh. Mau crowdfunding bisa sekarang ya kan, model-model bisnisnya ya. Mau apa, REIT juga bisa ya kan. Bapak kan mulai REIT kan. Tunggu Halo? tanggal mainnya, itu masih Itu tuh. masih diberesin. Jadi itu mau bisnis modelnya tuh banyak banget gitu ke depannya. Nanti ada NFT properti, nanti ada metaverse, banyak modelnya banyak. Ya, blockchain apa segala macam ya. Nah, Profitnya berapa kira-kira kalau trader properti itu? 3.000%. Waduh, Tapi ya Pak, orang beli cuman bayar iklan doang 1 juta. Saya bayar iklan doang, saya bayar iklan tuh 1 juta lebih. Saya terima 127 juta, berapa tuh? walah, berarti 1000 kali lipat, berarti 100.000% ya. 100.000%, ya benar. Waduh, 100.000%. udah pusing ngitung angkanya, udah kebanyakan itu. Nah, Iya itu Kak, trader itu harus di Jakarta yang kita biasa jual beli atau bisa di daerah juga bisa. di mana aja ya. Makanya enaknya properti itu bisa dimulai dari mana aja dan oleh siapa aja. Nggak perlu tuh harus sekolah dulu S1, S2 untuk masuk ke bisnis properti, nggak perlu. Sebenarnya even eh, office boy saya gitu ya, pernah tuh jual properti dapat 14 juta tuh, office boy loh, padahal cuma Wah, udah nggak mau jadi office boy, langsung jadi trader properti aja kalau gitu. Percuma jadi office boy, rugi.
banyak orang yang berubah hidupnya dari properti itu banyak Ya, banget. Mau ya, diceritain satu-satu tuh banyak. Tuh ya, Pak Hargi bisa panggilin satu-satu tuh ya. ditanyain. Ya, saya Jadi pernah lihat murid agentnya Bu Jenny juga ya, anak muda dapat 200 juta gitu ya, luar ya. biasa sekali. Nah ya, selama ada yang seperti itu ya kan, boleh sih kalau misalnya mau utang bank, kalau bankable ya nggak apa-apa. Tapi kan ada orang-orang yang nggak bankable, terus nggak bankable, belajar properti terus mau jadi apa? Akhirnya gini, nggak bisa praktek ya kan, nggak bisa praktek. Padahal katanya nih saya baca di sosial media, ikut seminar propertinya ngutang dulu, katanya mau breakthrough. Setelah itu nggak bisa praktek karena nggak bankable. Lalu terus gimana? Kan gitu. Nah ini ada peluang yang nggak harus lolos BI checking, nggak bankable juga bisa jalani. Udahlah, jalanin itu dulu gitu loh. Nanti ngumpulin duit pelan-pelan beli is okay, pelan-pelan dibenerin kreditnya segala macam. Jadi semua orang bisa praktek gitu loh, nggak harus nungguin bankable dulu, repot-repot apa ya yang eh, apa cara ilmu hitam ilmu hitam kan ada tuh ya ilmu hitam ya. Jadi ada kok yang ilmu putih masih ada kok. Asal ya itu ya kita kita memang mau willing to ini saya bilang aktif income sih. Memang harus ada. Heeh. Nah kalau Yang cocok buat jadi trader orang-orang seperti apa, Bu Jenny? yang itu tadi ya, menurut saya yang nggak bankable atau kalau misalnya bankable tapi masih mau belajar dulu takut gitu ya praktek. Kan gini, trading itu kan trading punyanya orang lain kan. Yang di trading kan propertinya orang lain, belum punya kita sendiri. Kalau sudah punya kita sendiri, nego itu aja udah terlibat secara emosional karena punya kita kan gitu. Jadi awal-awal belajar trading dulu, ya kan trading dulu propertinya orang lain. Tapi kalau sudah tajam, oh kayak gini nih yang murah, oh kayak gini nih yang bisa di flip, oh yang kayak gini nih yang marginnya gede, oh ternyata ini tuh, oh ternyata pasarannya itu. Nah kalau sudah menguasai udah enak banget, udah mau Ya. beli sendiri oke, mau dibeli sendiri oke, mau di flip oke, mau mau apa ujungnya terserah gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen belajar jadi trader, saran Bu Jenny gimana, Bu? Atau Ibu Jenny ada kelas, jadi teman-teman bisa ikut kelasnya Bu Jenny gitu? Iya, saya itu kan selama krisis kan berhenti ya, stop stop nggak ada workshop lagi. Nah, gara-gara setelah krisis di masa krisis itu saya lihat orang-orang kok loh kok 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 malah income-nya ratusan juta ya. Kok enak ya, sementara di sisi lain ada yang masuk penjara dikejar-kejar sampai kayak gitu, ada satu sisi yang lah malah ratusan juta income-nya. Saya pikir lah kenapa kok nggak saya sharing itu ya jadi manfaat untuk orang lebih banyak gitu. Ini loh ada contohnya sudah terbukti, sudah proven. Ya. Orangnya tuh Sebulan 400 juta tadi ya, luar biasa ya. iya ya, kenapa enggak gitu? Ya kan daripada mikirin yang harus gimana caranya ngutang, ya nggak apa-apa kalau bisa is okay. Leverage-nya lebih gede. Kalau bankable mau ngutang itu leverage-nya lebih gede. Jauh lebih gede dan lebih cepat. Tapi buat mereka-mereka yang nggak bankable dan sudah terlanjur belajar properti, nggak bisa praktek, ya udahlah trading dulu lah. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi nanti kita kasih nomor kalau teman-teman mau daftar kelasnya Bu Jenny. Nanti kapan ada kelas bisa daftar ya Bu Jenny ya. Nanti saya kasih nomornya di bawah sini. Nanti teman-teman bisa daftar atau teman-teman bisa tanya-tanya dulu juga bisa tanya-tanya ke situ. Oke Bu Jenny, sebelum kita tutup, Bu Jenny ada yang mau sampaikan sebelum kita Closing tutup? statement ya, closing statement saya setelah saya pelajari dari krisis, orang yang mendadak kaya dari krisis adalah orang-orang yang bisa melihat value di saat orang lain yang lain melihat harga. Ya, adalah orang-orang yang menganalisa data di saat orang lain itu cuma baca berita negatif-negatif doang. Ya, orang-orang yang lolos dari yang mendadak kaya dari krisis adalah orang yang melihat kesempatan di saat orang lain itu Warren Buffett bilang di saat orang masuk kita keluar gitu. Di Ya, saat kita keluar orang masuk gitu. takutlah ketika orang lain tamak, tamaklah ketika orang lain takut. Jadi kalau semua takut, nah itu justru berarti ada opportunity di situ. Tapi kalau semua nyemplung ke situ, wah kita mesti hati-hati. Ini berarti sebentar lagi meledak. Mungkin kurang Ya, lebih seperti itu Bu Jenny ya.
Closing statementnya itu orang-orang yang mau belajar di saat orang lain tuh ikut-ikutan. Orang yang punya keberanian di saat orang lain takut. Saya tuh suka bos saya punya moto no guts no glory. Ya, ya. Pak keberanian nggak ada glory. Itu sih Pak yang saya pelajarin. Mantap. Bu Jenny, thank you atas sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman ini setelah mendengar Bu Jenny juga semangat. Jadi bukannya krisis saya terus. Krisis mah udah itu biar Pak Jokowi sama Bu Sri Mulyani yang pusing dah. Pokoknya sekarang kita fokus ke pekerjaan kita, fokus di bisnis kita, supaya kita menjadi yang terbaik. Tadi juga contohnya muridnya Bu Jenny, waktu krisis malah bisa menghasilin 400 juta sebulan. Ternyata ada kok teman-teman. Jadi krisis itu bukan berarti kiamat teman-teman. Udah itu santai aja, tetap kita hadepin. Mau krisis mau apa, bumi akan tetap berputar terus. Oke teman-teman, thank you semuanya. Thank you semuanya atas pertemuan hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini. Bu Jenny, thank you. Sampai ketemu di lain waktu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.